Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Hakim dengan NIM 220102050. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan bangun sebuah fototype aplikasi menggunakan Ionic dengan program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Latar belakang masalah. Dalam era digital ini, keterampilan historik seperti kecepatan tangan dan ketangkasan dalam menggunakan perangkat digital semakin penting. Banyak pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang melibatkan penggunaan keyboard dan mouse, sehingga kemampuan ini dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Namun tidak banyak media pembelajaran yang menyenangkan untuk melatih keterampilan ini. Nah, dalam game sederhana seperti game cacing dapat menjadi solusi karena sifatnya yang menarik dan dapat meningkatkan koordinasi antara mata dan tangan. Dengan menggunakan teknologi berbasis Ionic, aplikasi ini juga dapat diakses di berbagai platform seperti fleksibilitas kepada pengguna. Nah, pada latar belakang ini intinya untuk melatih jari atau ketepatan tangan kita ada banyak sekali platform. Nah, salah satunya yang saya buat ini adalah game cacing. Nah, game cacing ini, kenapa sih game cacing? Karena game cacing itu kan ada apel yang harus dimakan. Nah, pada apel yang udah dimakan itu nanti cacingnya akan memanjang. Nah, pada kasus seperti itu, ketepatan jari itu sangat diuji dan ketelitiannya. Oke, lanjut. Tujuan pengembangan aplikasi. Nah, tujuan utamanya untuk mengembangkan aplikasi ini diantaranya yang ke-1, menyediakan media interaktif dan menyenangkan untuk melatih kecepatan dan ketepatan tangan. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi Ionic untuk menciptakan aplikasi yang ringan dan responsif di berbagai perangkat. Lalu yang ketiga, menyimpan data pengguna secara aman di Firebase untuk memastikan aksesibilitas dan personalisasi permainan. Nah, data di Firebase ini seperti username, terus akun Gmail. Nah, si data tersebut itu dimasukkan ke Firebase. Lalu keempat, meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengarahkan jari pada keyboard yang melalui permainan sederhana yang menyenangkan. Nah, yang tadi keempat poin itu adalah tujuan pengembangan aplikasi. Lalu selanjutnya 3, manfaat pengembangan aplikasi. Nah, manfaat yang diharapkan dan pengembang aplikasi ini adalah yang ke-1, pengguna dapat melatih koordinasi mata dan tangan yang berguna untuk aktivitas seperti mengetik dan bermain game profesional. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik halus melalui permainan yang meruntut kecepatan dan ketepatan. Lalu yang ketiga, memberikan hiburan sekaligus edukasi kepada pengguna dan berbagai kalangan. Dan keempat, memanfaatkan teknologi Cloud Firebase untuk menyimpan data dengan aman dan menghubungkan pengguna di berbagai perangkat. Nah, yang keempat poin tersebut adalah manfaat pengembangan aplikasi. Yang saya bahas dari salah satu poin tersebut adalah memberikan hiburan sekaligus edukasi. Nah, pada kasus bermain game, kebanyakan manusia atau orang-orang itu bermain game itu pasti untuk healing atau melakukan aktivitas yang biasanya mereka tidak lakukan. Seperti apa? Main game. Karena kebanyakan kalau siswa-siswa sekarang kebanyakan belajar masuk jam 7, keluar jam 15 atau jam 3 sore, mereka itu
menggunakan aplikasi itu kan belajar dan belajar. Nah, pada platform kita kali ini yaitu untuk memberikan hiburan sekaligus edukasi gitu. Jadi edukasi itu jadi ular itu kalau dia banyak makan pasti akan memanjang. Ya, segitu. Baik, selanjutnya yang keempat, nah itu analisis kebutuhan. Ada beberapa pokok poin dari analisis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Yang ke satu, pengguna dapat melakukan login menggunakan email pribadi atau akun Google. Nah, sebelum memainkan aplikasi ular tadi, cacing tadi, pengguna itu harus login dulu, bisa menggunakan email pribadinya, bisa menggunakan email atau akun Google-nya gitu. Lalu yang kedua, data pengguna seperti skor terbaik disimpan di Firebase. Nah, kan kalau kita main di itu ya ada Higgs score gitu. Nantilah akan ada didemokan, akan dijelaskan juga. Yang ketiga, terdapat halaman utama atau home yang menampilkan game cacingnya. Lalu yang keempat, game cacing memiliki mekanisme dasar seperti mengontrol pergerakan cacing untuk memakan apel, lalu skor meningkat setiap kali cacing berhasil memakan apel. Lalu permainan berakhir jika cacing menabrak dirinya sendiri atau menabrak dinding. Ini ya. Lalu poin selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Ada beberapa poin. Yang ke satu, aplikasi harus responsif dan ringan untuk berbagai perangkat. Lalu yang kedua, keamanan data pengguna terjamin melalui imigrasi Firebase. Lalu yang ketiga, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, sekarang ada poin ke selanjutnya yaitu prototype awal. Halaman login itu yang satu ada form login dengan opsi satu, memasukkan email dan password secara manual. Lalu dua, login menggunakan Google. Lalu ada tombol sign up untuk pengguna baru. Ada tampilan permainan cacing sederhana. Yang ada beberapa poin. Yang ke satu ada area bermain berupa grid. Lalu yang kedua, cacing yang bergerak mengikuti input pengguna, panah keyboard atau swipe layar. Lalu yang ketiga, apel muncul secara acak di grid. Nah, akan lebih jelasnya bila dicontohkan. Lalu ada poin selanjutnya yaitu scroll real time ditempelkan di bagian atas layar, lalu tombol kembali ke home. Nah, ada desain prototipenya. Akan lebih jelas bila kita langsung saja demokan si aplikasinya. Mungkin saya akan mendemokannya di laptop ya, karena kalau di HP susah untuk recordingnya. Nah, baik, ini adalah video demo aplikasi yang telah Hilman buat. Nah, pertama-tama ketika kita sudah memasuki aplikasinya, maka kita diminta untuk memasukkan email dan password. Nah, atau juga bisa teman-teman memasukkan untuk menggunakan Google email. Kita menggunakan Google email. Nah, kita berhasil masuk, maka kita akan diberi tampilan seperti ini di homepage-nya ya. Di dashboard-nya langsung ke game Snake. Nah, di sini memiliki Higgs score 36. Nah, 36 ini adalah Higgs score dari setiap pemain yang sudah pernah bermain di akun yang tadi dimasukkan ke Google Gmail. Kalau menggunakan Google Gmail yang lain, maka Higgs score-nya akan menutur oleh si akunnya dimainkan gitu. Karena si value ini tuh disimpan di Firebase. Jadi di setiap akun berbeda-beda. Mari kita contohkan, misalkan ini game Snake. Di sini ada tingkatan kesulitannya, ada mudah, sedang, dan sulit. Kita coba yang mudah dulu.
lalu mainkan. Nah, pada game yang mudah ini kecepatan dari si cacingnya itu sangat lambat karena mudah gitu ya. Ini tuh ya sangat mudah gitu. Nah, kita sengaja untuk menabrak dinding dulu. Kita coba untuk menggunakan kesulitan yang berbeda. Kita coba menggunakan yang paling sulit, yang sulit. Mainkan. Nah, pada kecepatan kali ini cacingnya lebih cepat move dari grid dari move ya cepat gitu lah. Nah, dan ini juga melatih untuk keterampilan ketepatan jari saat cari momentum gitu. Momentum si apelnya ada di grid yang mana. Nah, gitu ya. Dan juga ini skornya ya. Kalau bisa teman-teman lihat, skor ini real time. Jadi ketika si cacing memakan apel, scrollnya akan di-increment menambah satu begitu. Ini filenya ngalangin. Ya, mungkin segitu saja dulu untuk demo kita hari ini, demo proyekan ini. Sebenarnya masih banyak sekali fitur yang belum dimasukkan seperti adanya ranking, mungkin ada bisa chat dari setiap user, mungkin bisa, jadi ya masih bisa dikembangkan kembali gitu. Ya sekian, mantap. Baik, karena tadi sudah sudah di ini ya, sudah disampaikan demo aplikasinya, kita mulai ke kesimpulannya saja. Nah, ini yaitu pada proyekan ini kesimpulannya, di prototipe aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan, sekaligus melatih keterampilan motorik halus pengguna. Dengan memanfaatkan teknologi Ionic dan Firebase, aplikasi ini dapat diakses secara luas dan memberikan keamanan data yang optimal. Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup fitur tambahan seperti leaderboard global dan kreasi tingkat kesulitan dan variasi tingkat kesulitannya. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.